Akan ada 400 jenis barang rampasan yang akan dilelang oleh Kejaksaan Agung. Mulai dari mobil sport mewah, sepeda motor, tas mewah, hingga perhiasan. Mobil sport mewah yang akan dilelang diantaranya McLaren berwarna putih, Porsche 992 GT3 RS, Nissan GT-R, dan Ferrari Spider 458 Italia. Barang-barang mewah ini diantaranya merupakan sitaan dari kasus korupsi Tata Niaga Timah yang menjerat suami artis Sandra Dewi Harvey Muiz. Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengatakan BPA Fair 2026 yang akan digelar secara maraton selama 1 minggu penuh pada 18 hingga 22 Mei 2026, masyarakat akan diberikan edukasi menyeluruh mengenai cara mendapatkan barang kelolaan kejaksaan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT telah disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis majikan dan asisten rumah tangga. Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT menjadi undang-undang. Keputusan ini mengakhiri penantian panjang 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-17 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Oleh karena itu, tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, antara lain mulai dari upah yang tidak wajar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, RUU PPRT mengatur sejumlah materi muatan antara lain: 1. Perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumah tanggaan. 2. Hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, yakni berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi dan pemerintah, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan apabila disetujui. Setuju? Dalam aturan baru ini mengatur hubungan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja termasuk majikan. Selain itu, aturan ini juga mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini kerap terjadi. Undang-undang ini juga mengatur hubungan kerja yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ibarat angin segar setelah 22 tahun penantian. Sejumlah hal yang penting diatur dalam aturan baru tersebut, mulai dari syarat usia hingga hak-hak pekerja rumah tangga yang selama ini sering diranggal. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatur sejumlah hal penting, terutama hak pekerja rumah tangga. Pertama, calon pekerja rumah tangga harus berusia 18 tahun saat direkrut oleh pemberi kerja. Ketentuan ini jadi salah satu dari 2 syarat, yaitu memiliki KTP dan surat keterangan sehat. Kedua, perekrutan PRT bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
Pasal 7 menyebut PRT berhak menerima perjanjian kerjasama penempatan dengan perusahaan seperti pemberi kerja atau agensi. Pekerja rumah tangga juga berhak mendapatkan sejumlah hak. Di antaranya hak menjalankan ibadah, bekerja dengan waktu yang manusiawi, mendapat upah, hak cuti, hingga waktu istirahat. PRT juga mendapatkan tunjangan hari raya, jaminan sosial kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga juga berhak mendapat pembekalan berupa pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi kerja. Perusahaan pemberi kerja atau agensi dilarang memotong upah pekerja rumah tangga. Agensi juga dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun dan dilarang menahan dokumen milik pekerja rumah tangga. Sanksi tegas disiapkan mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Undang-undang juga mengatur tentang skema penyelesaian perselisihan, di mana tiap perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Berjenjang dari RT, RW, hingga instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Gitu. Namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Begitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal.